Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan yang kedua. Ya, mohon maaf suara saya agak terganggu karena mau flu ya. Kita masih di pengantar kecerdasan bisnis, tapi di pembahasan yang lainnya. Kita langsung saja. Nanti ada 5 pembahasan yang akan saya bahas di pertemuan kali ini. Silakan teman-teman simak materi berupa PowerPoint dan video yang saya bagikan. Kemudian peraturan yang sudah saya bacakan minggu lalu, coba teman-teman buka kembali dan ingat kembali bahwa teman-teman wajib untuk menanyakan materi yang sudah saya sampaikan, dan juga bisa juga teman-teman selain menanya atau opsi lain yaitu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nanti ini saya bagikan dulu di Google Classroom. Untuk kodenya nanti saya akan bagikan di grup WhatsApp. Baik, langsung saja. Ini materi yang akan saya bahas untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, arsitektur dan komponen bisnis intelijen. Itu seperti apa? Manfaat BI dan organisasi dalam organisasi bisnis. Apa perbedaan proses transaksional versus analytical? Kemudian implementasi BI. Kemudian yang terakhir teknik dan aplikasi BI. Baik, siap ya. Mari kita mulai untuk pertemuan kali ini. Semua siap? Baik, saya rasa harusnya sudah siap. Yang pertama yaitu arsitektur dan komponen BI. Komponen BI terdiri dari 4 komponen utama. Ya, jadi ada 4 komponen. Yang pertama data warehouse, business analytics, business performance management, dan user interface. Data warehouse sebenarnya teman-teman sudah harus pahami di semester lalu, yaitu sumber data dari BI itu ada dari data warehouse. Jadi ingat pertemuan minggu lalu, bahan baku dari BI yaitu sebuah data, ya, dan itu akan kita olah dengan atau dalam bagian data warehouse. Yang kedua, nanti 4 komponen ini ada penjelasan secara detail di bawah. Yang kedua itu business analytics. Business analytics ini apa? Kumpulan tools untuk memanipulasi, mining, dan menganalisis data dari data warehouse. Di sini ada peran data mining. Setelah data ini berasal dari data warehouse, kemudian dimanipulasi, di mining, digali datanya, dan ada proses menganalisis data. Ya. Itu bagian BI yang kedua, itu business analytics. Yang ketiga, business performance management. Ini apa? Atau disingkat dengan BPM. Digunakan untuk memonitoring dan menganalisis performa bisnis. Itu bagian yang ketiga. Dan yang keempat, ini user interface-nya. Jadi, yang sudah saya katakan minggu lalu juga, business intelligence atau kecerdasan bisnis ini nanti akan ada antarmuka atau interface agar memudahkan seorang pimpinan atau manajer dalam melihat atau mengamati informasi yang sudah diolah dari bagian-bagian yang sebelumnya, sehingga dia bisa menganalisis dan mengambil keputusan dengan mudah dengan adanya user interface. Seorang manajer nggak mungkin melihat
suatu data dan informasi masih dalam bagian-bagian yang 1, 2, dan 3 ini. Nah, seorang manajer ada di bagian sini. Nah, teman-teman ada di bagian sini. Bagaimana meng-create data warehouse, kemudian membuat bisnis analitiknya sampai ke BPM. Dan ini membuatnya sekali saja user interface sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, seorang manajer akan melihat di bagian sini. Gitu. Contohnya nanti coba kita belajar membuat namanya dashboard. Apa itu dashboard? Mungkin ini akan ada di materi praktikum. Oke, ini untuk gambaran atau skema arsitektur BI. Tadi ada 4 komponen. Yang pertama yaitu data warehouse, yang kedua business analytics, yang ketiga performance, business performance, dan yang terakhir yaitu user interface. Jadi arsitekturnya seperti ini untuk BI. Jadi ada beberapa data source. Data source ini bisa berasal dari beberapa sumber, baik itu internet, database, Microsoft Excel, Microsoft Access, atau formatnya bisa .xlx atau CSV, macam-macam itu diolah di bagian data warehouse. Kemudian kita manipulasi dengan business analytics environment. Kemudian kita membuat strategi dengan melihat performa dari perusahaannya, dan ya ini akan ada user interface untuk melihat bagian BPM dan business analytic environment dengan bisa menggunakan browser, portal, atau dashboard. Nanti kita buat menggunakan Pentaho. Jadi user interface itu akan kita lihat manajemen akan lihat hasil dari business analytical environment dan performance bisnisnya, bukan mengolahnya tapi langsung melihat hasilnya di sini gitu. Ini gambaran arsitekturnya, jadi skemanya seperti ini. Dan kita bahas satu persatu. Kita ulang lagi data warehouse itu apa. Ini komponen dari data warehouse ya, mungkin teman-teman harusnya sudah paham. Ini sumbernya, sumber datanya, kemudian ada proses ETL, extract transformation and loading ya. Nanti kita bahas mungkin satu persatu lagi. Extract itu apa, transformation itu apa, dan loading itu apa ya. Kemudian ini intinya kita ekstrak. Saya singkat saja, ekstrak itu mengekstrak atau mengambil data dari sumber data ini dijadikan satu, kemudian ditransformasi atau transformation berdasarkan data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena ini datanya banyak banget, terus ditransformasi menjadi beberapa saja atau bisa saja semuanya tapi dalam bentuk yang mudah dibaca. Lalu loading itu menyimpan data di bagian data warehouse. Di sini dalam data warehouse ada beberapa bagian lagi, namanya metadata, summary data, dan raw data. Ini memiliki fungsi masing-masing tapi masih tersimpan dalam satu wadah, yaitu data warehouse, dan nantinya akan ditampilkan dalam bagian OLAP analitik, reporting, atau data mining, dan akan dilanjutkan ke bagian business analitik ya. Jadi sumbernya dari sini terus berlanjut gitu. Penjelasannya itu tadi penjelasan singkat dari data warehouse, skemanya seperti ini. Jadi data warehouse merupakan landasan dari setiap sistem BI berukuran sedang maupun besar ya. Ini landasannya BI ada di sini karena di sini ada data. Sebelum ke proses selanjutnya perlu diproses data warehouse dulu.
Jadi awalnya data warehouse hanya berisi data historis, data transaksional yang dari database yang sudah terorganisasi dan diringkas, sehingga pengguna dengan mudah dapat melihat dan memanfaatkannya. Sekarang beberapa data warehouse menyertakan akses ke data saat ini juga, sehingga dapat menjadi penuh urusan yang real time. Itu untuk data warehouse. Untuk merefresh saja. Kemudian business analytic. Business analytic ini bagaimana kita tadi data yang sudah disimpan dalam data warehouse diolah agar menjadi data yang berguna. Tools yang dapat digunakan atau membantu user dalam transformasi data menjadi pengetahuan. Jadi tadi yang dihasilkan oleh bagian data warehouse itu baru informasi. Di bagian business analytic kita coba menghasilkan sebuah pengetahuan. Silakan teman-teman cari apa itu bedanya informasi dan pengetahuan, karena itu materi dasar banget, seharusnya sudah bisa. Ya. Dari informasi kita olah menjadi pengetahuan, kita menggunakan tools query, data mining atau text mining, kemudian statistik dan lain-lain. Dan mungkin kita fokus ke yang data mining untuk menjadi sebuah pengetahuan dari informasi. Gitu. Kemudian business performance management bisa disebut juga corporate performance management, merupakan portofolio aplikasi dan metodologi dalam framework BI yang menyediakan tools bagi enterprise untuk mengelola operasinya dengan lebih baik gitu. Jadi nanti di bagian sini ini orang manajemen banget sih, bagian business performance management. Jadi saya nggak bahas terlalu banyak di sini. Nanti akan ada strategi bisnis yang harus dihasilkan di sini. Kemudian baru ke user interface-nya, yaitu berupa dashboard. Jadi sumber dari dashboard bisa kita olah di sini dulu. Misalnya memunculkan KPI, benchmark, action plan, strategi map, kita olah di bagian business performance management. Tapi nanti kita nggak terlalu fokus di sini karena saya bukan orang manajemen, mungkin saya nggak tahu teori manajemen secara keseluruhan. Nanti kita langsung saja membuat sebuah dashboard yang bisa menampilkan pengetahuan di sini atau informasi. Gitu. Contoh dashboard seperti ini. Ini contoh KPI ya. Dapat berupa user interface itu dapat berupa dashboard atau tools lain yang berguna untuk visualisasi informasi. Ya, dashboard merupakan sebuah tampilan komprehensif dari pengukuran performa organisasi atau disebut Key Performance Indicator atau yang kita sebut KPI, bukan Komisi Pertelevisian Indonesia ya, Key Performance Indicator. Di sini ini bahasa bisnis manajemen lah. Gitu. Ini tampilannya seperti ini ya. Ini berasal dari awal yang tadi dari data warehouse. Gambarannya seperti itu. Jadi arsitektur dari BI. Baik. Selanjutnya manfaat BI dalam bisnis itu seperti apa sih manfaatnya? Dari penjelasan minggu lalu dan tadi arsitektur dari BI, teman-teman mungkin sudah mencerna manfaat dari BI ya. MicroStrategy mengelompokkan 5 ragam BI dan menawarkan tools untuk masing-masing kelompok. Yang pertama manfaatnya penyampaian laporan dan alat otomatis nih. Penyampaian laporan
Yang kedua, laporan enterprise dengan dashboard dan scorecards. Ya, masih dalam laporan. Yang ketiga, analisis cube atau disebut analisis slash and dice. Ini ada di bagian data warehouse. Apa itu cube? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ad hoc queries. Nah, ini nanti kita gunakan SQL untuk mengambil data dengan query. Kemudian statistik dan data mining. Kita bisa menghasilkan pengetahuan dengan tools statistik dan data mining. Ini manfaatnya. Manfaat BI menurut survei oleh Thomson pada 2004. Yang pertama, laporan yang lebih cepat dan akurat. Ya, pengambilan keputusan yang lebih baik, otomatis karena berdasarkan data, informasi, pengetahuan yang akurat. Meningkatkan customer service, betul, karena dengan adanya BI kita dapat tadi mengambil keputusan yang lebih baik, sehingga pelayanannya pun dapat meningkat ke dalam customer-nya. Dan meningkatkan pemasukan otomatis dengan bisnis dan strategi baru yang dihasilkan dari sini, otomatis kita akan perusahaan tersebut akan meningkatkan pemasukan juga. Jadi ini manfaat BI dari Thomson tahun 2004. Selanjutnya, apa perbedaan proses transaksional versus analytical? Teman-teman sudah belajar yang namanya database. Database ini teman-teman sudah bisa menyimpan, mengedit, proses itu secara baik ya, dengan menggunakan bahasa query. Nah, dalam database itu proses transaksinya yaitu disebut dengan pemrosesan transaksi online atau disebut dengan OLTP. Di situ fungsinya untuk menangkap, menyimpan, dan memproses data dari transaksi secara real time. Ya. Contoh sederhananya di dalam supermarket atau Alfamart atau Indomaret lah, kan ada aplikasi di kasirnya ya, yang teman-teman beli kopi, beli susu, dimasukkan ke dalam aplikasi, dihitung jumlah bayarnya berapa, ya, itu disebut dengan OLTP. Jadi tujuannya di sini di tabel dilihat untuk memanage dan mengontrol dasar operasi bisnis. Transaksi biasa aja, menyimpan gitu. Dibandingkan dengan yang analytical atau disebut dengan OLAP, ini menggunakan query kompleks untuk menganalisis data historis gabungan dari sistem OLTP. Jadi OLTP ini ya dasar dari data warehouse dan BI juga ya. Yang selanjutnya dilanjutkan menggunakan proses OLAP untuk proses analisis dari data historis yang sudah dihasilkan dari proses bisnis OLTP gitu. Ini transaksi sehari-hari, per hari pasti ada tambah data, mungkin ada edit data juga. Setelah itu mungkin 1 minggu sekali disimpan di data warehouse, lalu akan diproses menggunakan OLAP.
gitu. Ini transaksi sehari-hari disebut dengan OLTP, dan ada proses lainnya lagi yaitu OLAP untuk proses analitiknya. Nah, ini di bagian data warehouse dan BI. Kalau ini hanya cukup di database saja. Nah, itu perbedaannya. Baik. Selanjutnya ini ada implementasi BI. Jadi kesuksesan implementasi sistem BI dapat diukur dari luasnya penggunaan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Tuh, jadi kan tadi manfaat dari BI itu agar pengambilan keputusannya lebih akurat dan cepat. Di dalam suatu perusahaan kan nggak hanya bagian manajemen saja, jadi ada bagian-bagian yang lainnya itu juga perlu diterapkan BI. Ya. Jadi penggunaan BI terdiri dari semua level hierarki manajemen, tidak hanya level eksekutif seperti EIS. Nah, ini sistem sebelum adanya BI. Jadi bagian-bagian bawah dari eksekutif manajemen level atas itu perlu juga diterapkannya BI. Nah, di situ kunci sukses dari penerapan atau implementasi BI. Kemudian sistem BI yang sukses bisa memberi manfaat kepada organisasi secara menyeluruh, tidak hanya bagian satu saja gitu. Menyeluruh ke semua perusahaan, ke bagian semua perusahaan. Makanya diterapkan di semua bagian atau semua level. Ya. Agar dapat sukses, sistem BI ini harus selaras dengan strategi bisnis. Ya, ini kaitannya dengan strategi bisnis. Jadi BI yang dirancang atau diimplementasikan tadi kan mengarah ke bisnis dan strategi gitu ya. Sebelum ke bagian user interface, itu perlu dicermati dulu strategi bisnis si perusahaan itu seperti apa. Ini terkait dengan data-data yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan, pengetahuan yang dibutuhkan itu seperti apa. Itu ada di strategi bisnis. Nah, kalau antara maksudnya misal kita sebut dengan pembuat BI atau programmer BI-nya itu nggak mengetahui strategi bisnis, maka hasil yang ditampilkan di hasil akhir user interface itu nggak sesuai atau nggak selaras dengan bisnisnya. Jadi informasi dan pengetahuannya itu mungkin melenceng jauh dengan apa yang dibutuhkan oleh manajemen, manajer atau pimpinan. Jadi harus selaras. Tapi nanti kita nggak terlalu fokus di strategi bisnisnya ya. Nanti teman-teman ini bisa belajar di ilmu apa? Mungkin dapat manajemen atau bisnis itu nanti mungkin di sini. Saya nggak fokus di bisnis, strategi bisnisnya. Saya hanya fokus di bagian bagaimana merancang BI. Nah, nanti pas mungkin teman-teman bisa menerapkannya di kerja itu bisa, karena kan teman-teman orang SI. Kemudian BI dapat merubah cara organisasi menjalankan bisnisnya dengan memperbaiki proses bisnis atau merubah pengambilan keputusan menjadi data atau fact atau information driven activity. Ya. Yang awalnya mungkin bisnis tersebut susah untuk mengambil keputusan, dengan adanya BI itu akan lebih cepat gitu. Lagi bikin video. Bentar lagi. Dan terakhir, BI mestinya mendukung dalam eksekusi strategi bisnis, bukan menjadi penghalang. Ya, ini terkait dengan selaras dengan strategi bisnis ya. Kalau nggak selaras, tadi pasti akan menghalangi bisnis itu sendiri atau perusahaannya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi BI.
Kemudian untuk mendukung implementasi BI itu dapat dibentuk suatu tim yang disebut dengan BI Kompetensi Center atau disingkat dengan BICC dengan fungsi sebagai berikut. Ya. Ini fungsinya BICC karena untuk mendukung adanya implementasi BI ini dalam suatu ini hanya pengetahuan saja ya, nggak ada terkait dengan teknik-teknik dalam merancang BI, nggak ada. Ini nanti mungkin di dalam suatu perusahaan ketika akan mengimplementasikan BI harus ada tim BICC dengan tujuannya seperti ini agar semuanya itu sukses dalam implementasi BI. Misal BICC ini dapat menunjukkan bagaimana BI berkaitan dengan strategi dan pelaksanaan strategi. Seperti itu contohnya. Ini hanya pengetahuan saja, silakan nanti dibaca ya. Terakhir, teknis dan aplikasi BI. Kategori toolsnya ini ada di bagian sebelah kiri dan nama toolsnya di sini. Data management. Ini teknik di dalam BI itu sendiri. Ini terkait dengan tadi arsitektur BI-nya. Data management ini nama toolsnya database atau database management system, atau bisa juga menggunakan ETL tadi di data warehouse. Ini untuk mengelola data, manajemen data. Kemudian reporting, status tracking, ya. Ini untuk pelaporan bisa menggunakan OLAP. Visualisasi bisa menggunakan dashboard. Ini tools-tools yang ada di BI atau fungsi BI kan nanti ada data management, reporting, visualisasi, strategi dan performa manajemen, business analytics. Nah, ini toolsnya yang akan kita gunakan. Nah, bagian data management nanti mungkin kita gunakan database dan data warehouse, reporting kita menggunakan OLAP, visualisasi kita menggunakan dashboard, strategi dan performa manajemen menggunakan business performance management, BPM, balance scorecard atau BSC. Dan yang terakhir business analytics kita akan gunakan data mining gitu. Ini tools-tools atau yang akan kita gunakan di BI, kategorinya ini, fungsinya ini, dan ini tools yang akan kita gunakan. Ya, mungkin untuk materi kali ini pertemuan yang kedua cukup sekian. Thank you, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi ada gangguan, dan video ini akan saya ini nanti tersedia di Google Classroom. Silakan disimak, ada juga PPT-nya. Tadi pilihannya boleh mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan teman-teman yang lain nanti di forum ya. Baik, untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.